Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4136. Untuk Grover, sejak Claudia memperkenalkannya kepada pelanggan, dia pasti tidak akan memberinya bagian. Tapi langsung bawa dia keluar, dan ambil bagian ini untuk dirinya sendiri. Dan jika dia mengikuti Charlie malam ini dan menemaninya berjudi, maka dia juga bertindak sebagai folder kode. Dan dia akan dapat mengambil 25% dari apapun yang hilang dari Charlie. Setelah mengambil 25%, sisa 75% dari pendapatan kasino, dia juga dapat berbagi 10%. Karena itu, ketertarikan Grover kali ini langsung dipikat oleh Charlie. Ini bukan dewa kekayaan di pintu? Dia memiliki beberapa ketidaksabaran untuk membawanya. Jika Charlie bisa kehilangan 1 juta atau lebih di bidang mereka sendiri, maka mereka akan sangat kaya. Sisi lain, Charlie menggunakan rekening dolarnya sendiri untuk dengan mudah menguangkan $300,000 Kanada di bank dekat Chinatown. Malam ini, dia berencana pergi ke ladang Grover dan kehilangan semua $300,000. Setelah itu, dia kembali ke toko serba ada dan menunggu sebentar. Sebelum Bibi Lee mendorong pintu dengan membawa tas non-anyaman dari video kemarin. Xiao Fen buru-buru menarik Charlie untuk menyambutnya dan berkata dengan penuh semangat, "Bibi Lee, lihat siapa yang ada di sini." Ketika Bibi Lee mendongak dan melihat bahwa itu adalah Charlie, matanya langsung melebar, dan hanya setelah beberapa saat dia bereaksi. Pada awalnya, dia secara alami dalam suasana hati yang bahagia, dan hanya ingin bertanya kepada Charlie mengapa dia datang begitu awal. Tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, dia menyadari bahwa statusnya dengan Charlie tidak sama seperti sebelumnya. Jadi dia buru-buru mengendalikan emosinya dan berkata dengan hormat, "Tuan muda, mengapa Anda datang sepagi ini?" Charlie sedikit tercengang sejenak, dan dengan cepat berkata, "Bibi Lee, mengapa kamu masih begitu sopan denganku?" Bibi Lee dengan serius berkata, "Kamu adalah tuan muda, aku hanya seorang bawahan." Charlie tidak menunggunya mengucapkan kata bawahan, lalu langsung berkata, "Bibi Lee, saya dibesarkan oleh Anda. Di mata saya, Anda adalah ibu dari kelompok anak-anak kami. Tidak peduli apa identitas saya, pada akhirnya, tidak dapat menahan lapisan hubungan yang paling penting ini. Jadi di depanmu, aku bukan tuan muda, aku akan selalu menjadi anakmu." Bibi Lee bingung untuk sesaat. Faktanya, bukan hanya Charlie yang berterima kasih padanya, dia juga berterima kasih kepada Charlie. Ketika Leon merekrutnya ke panti asuhan, dia adalah satu-satunya karyawan panti asuhan yang tidak tahu apa-apa. Dan dalam hal pekerjaan sehari-hari, kehidupan, dan tunjangan kesejahteraan, Leon tidak pernah memperlakukannya dengan buruk. Kemudian, sayangnya, dia menderita uremia, dan keluarga Wei dia mengirimnya pergi untuk perawatan. Menemukan untuknya sumber ginjal yang cocok, dan mengundang dokter transplantasi ginjal terbaik di negara ini untuk mengoperasinya. Bahkan pemulihan pasca operasi adalah perawatan tingkat tertinggi yang dapat dibeli dengan uang. Bahkan para selebriti kaya itu, saya khawatir mereka tidak dapat menikmatinya. Kemudian, panti asuhan diganti. Dan Leon tidak hanya memberinya paket pesangon yang murah hati, tetapi juga membantunya dan Xiao Fen di emigrasi dan meminta seseorang membelikannya sebuah rumah besar di Kanada. Selain itu, Bibi Lee menerima $30,000 Kanada setiap bulan, yang cukup baginya dan Xiao Fen untuk hidup makmur di sini. Di matanya, itu semua berkat restu Charlie. Karena itu, sekarang dia melihatnya lagi, perasaannya berbeda dari yang dia lihat di video. Dan saat dia benar-benar melihat Charlie berdiri di depannya, rasa terima kasih dan rasa hormat masih ada di hatinya. Namun, melihat bahwa Charlie tidak memiliki setengah dari tubuh tuan muda, dan bahkan memperlakukannya dengan hormat seperti biasa, hatinya sangat tercabik-cabik. Pada saat ini, Xiao Fen dengan sedih berkata kepadanya, "Bibi Lee, jika kamu begitu sopan kepada brother Charlie dan tidak pada tempatnya di masa depan. Kalau begitu aku tidak bisa memanggilnya brother Charlie dan harus memanggilnya tuan muda sebagai gantinya. Tapi di mataku, dia adalah kakak Charlie yang tumbuh bersamaku dan mencintaiku seperti saudara kandung." Bibi Lee mendengar kata-kata ini, hanya untuk mencerahkan, panik menghapus air mata dari mata, berkata sambil tersenyum, "UPS, saya sudah tua dan bingung." Setelah mengatakan itu, dengan cepat menatap Charlie dengan wajah bahagia, berkata dengan gembira, "Charlie, kamu datang ke Kanada? Bibi sangat senang, kamu seharusnya tidak mencicipi masakan Bibi untuk waktu yang lama, kan? Aku akan membuatkan makanan besar untukmu di rumah pada malam hari." Bab 4137. Kedatangan Charlie membuat Bibi Lee sangat senang.
Dia meminta Xiaofen untuk menutup toko lebih awal dan membawa Charlie serta Xiaofen dan Claudia ke pasar untuk membeli bahan-bahan. Di pasar, Bibi Li tidak lupa membeli sepotong dari semua bahan yang dia lihat di tangannya. Mengatakan bahwa dia harus membuat makan malam yang mewah untuk menyambut Charlie. Setelah Charlie membeli bahan-bahannya, dia masuk ke mobil Xiaofen dan pergi ke rumah Bibi Li. Setelah Xiaofen datang ke Kanada, dia mendapatkan SIM dan membeli sedan Chevrolet bekas. Ini untuk mengantar Bibi Li dan Claudia antara rumah dan Chinatown setiap hari. Charlie tidak menyangka bahwa Xiaofen telah membeli mobil loan bekas seperti itu dan mau tak mau bertanya padanya. Xiaofen, mengapa kamu tidak membeli mobil yang lebih baik? Xiaofen berkata sambil tersenyum, mobil adalah alat transportasi. Tidak perlu beli terlalu bagus, mobil bekas murah, asuransi juga murah. Dapat menghemat banyak uang, luka dan goresan tidak terlalu sakit, perpindahan mobil ini rendah, konsumsi bahan bakar juga rendah, dan praktis. Charlie berkata dengan serius, setidaknya beli mobil baru, kamu seharusnya memberitahuku. Xiaofen berkata, saudara Charlie, Anda tidak boleh mengirimi saya mobil. Kalau kau kirim aku tidak akan mengendarainya, tahukah kau aku besar di panti asuhan, tumbuh hemat. Tidak ada pengejaran khusus akan hal-hal materi, dan hidup saya sekarang, dibandingkan dengan tahun-tahun di panti asuhan, terlalu jauh lebih baik dan puas. Saat dia berkata, dia tersenyum dan berkata, mungkin saya tidak memiliki hidup untuk menikmatinya. Setelah mendengarkan, Charlie mengangguk dengan empati. Faktanya, seperti Xiaofen, dia tidak mengejar hal-hal materi secara khusus. Kalau dia sendiri, sandang, pangan, papan, dan transportasi sebenarnya tidak banyak persyaratannya. Dalam hal mobil juga, dia sama acuh tak acuh, sebenarnya. Dia tidak memiliki mobil sendiri sampai sekarang, biasanya keluar baik dengan mengendarai mobil istrinya, atau mobil ayah mertua. Adapun mobil yang diberikan kepadanya oleh orang lain, dia tidak tertarik sedikit pun. Karena itu, dia sangat memahami sikap berhemat Xiaofen. Jika seseorang sendiri memiliki sedikit permintaan tinggi untuk hal-hal materi, maka kondisi materi yang terlalu baik, sebaliknya, akan membuatnya terburu-buru untuk tidak melakukan apa-apa. Rumah yang dibeli Leon untuk Bibi Li tidak jauh dari Chinatown. Itu adalah komunitas Cina terbaik dan termahal di dekat Chinatown, Vancouver. Ini adalah rumah keluarga tunggal Amerika Utara yang sangat khas. Tanah villa meskipun hanya memiliki 2 lantai, tetapi mencakup area yang luas. Halaman dan ruang hijau di depan pintu lebih besar, memberikan perasaan yang sangat luas dan nyaman bagi orang-orang. Hal ini juga membuat Charlie menghela nafas. Komunitas tempat Bibi Li tinggal ini, area hijau setiap rumah tangga bahkan jauh lebih besar dari rumahnya di Thompson. Ini adalah keuntungan dari tanah yang luas dan orang-orang yang jarang. Seluruh komunitas dibangun sangat jarang, lebih mirip taman besar, lingkungannya sangat bagus. Hampir semua orang yang Anda lihat di komunitas adalah orang Tionghoa. Dan bahkan jika mereka tidak memiliki bahasa Inggris dasar, hidup mereka tidak akan terpengaruh sedikit pun. Memang sangat ramah terhadap imigran Tionghoa yang tidak memiliki pengetahuan dasar bahasa Inggris dan tidak beradaptasi dengan kehidupan Barat. Xiaofen memarkir mobil dan tidak sabar untuk membawa Charlie ke rumah untuk mengunjunginya. Rumah-rumah di Amerika Utara tidak boleh dijual kasar. Mereka pada dasarnya direnovasi dan dilengkapi dengan peralatan rumah tangga sebelum dijual ke publik. Jadi rumah ini didekorasi dengan sangat baik, perabotan dan peralatan pendukungnya juga merek besar internasional. Kelas keseluruhannya sangat tinggi. Setelah mengunjungi rumah itu, Charlie merasa puas dengannya. Tampaknya Leon tidak memperlakukan Bibi Li dengan buruk, dan rumah seperti itu jelas merupakan rumah mewah di Vancouver. Begitu Bibi Li memasuki rumah, dia bergegas ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Dan Claudia mengikutinya untuk membantu memasak. Charlie juga ingin membantu, tetapi diusir oleh Bibi Li. Dalam kata-katanya, Charlie adalah tamu, tidak ada alasan untuk membiarkan tamu datang ke dapur. Charlie melihat bahwa dia tegas, jadi dia tidak memaksa. Xiaofen kemudian mengambil kesempatan ini untuk memberi Charlie tur villa yang bagus. Bab 4138. Pada pukul 8, Bibi Li, dengan bantuan Claudia, menyiapkan meja mewah untuk makan malam. Xiaofen mengeluarkan sebotol jus dari kulkas dan berkata kepada Charlie sambil tersenyum. Saudaraku, tidak ada seorang pun di rumah yang minum, mari kita gunakan jus saja. Charlie mengangguk, mengambil jusnya, dan menuangkan 4 cangkir. Bibi Li dalam suasana hati yang sangat baik, dia mengambil gelasnya dan berkata sambil tersenyum. Ayo, mari minum bersama dan sambut Charlie ke Kanada.
Xiao Fan segera bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum. Selamat datang saudara, saya juga berharap Anda akan datang ke Vancouver untuk melihat kami lebih sering di masa depan. Charlie mengangkat cangkirnya dan tersenyum, terima kasih atas keramahan Anda, Bibi Lee. Aku akan datang lebih sering jika aku punya waktu di masa depan. Hati Claudia sedikit khawatir, sekarang hari sudah gelap. Bahkan jika Charlie berubah pikiran dan ingin bergegas dan membawa Xiao Fan pergi, dia khawatir itu tidak akan semudah itu. Oleh karena itu, pikirannya sama sekali tidak pada makan malam sekarang tetapi berdoa dalam hati agar tidak ada kecelakaan malam ini. Pada saat ini, Xiao Fan mengedipkan mata pada Claudia sambil berkata, Claudia, kamu bertemu saudara Charlie untuk pertama kalinya hari ini, minumlah dengannya. Claudia tersenyum sedikit, mengangguk, mengambil jus, dan berkata kepada Charlie, Mr. Wade, aku akan minum untukmu. Xiao Fan sibuk berkata, Ayah, kamu tidak boleh memanggilnya Tuan Wade. Sangat sederhana, panggil dia saudara Charlie seperti aku. Mengatakan itu, Xiao Fan menatap Charlie lagi dan berkata dengan serius, Kakak Charlie, tapi aku memperlakukan Claudia seperti saudara perempuanku sendiri. Dan aku adikmu, Claudia adalah adik perempuanmu, itu sama dengan adikmu, jadi kamu harus memperlakukannya seperti adik juga. Charlie melihat melalui pikiran Xiao Fan sekilas dan tahu bahwa dia pasti berharap bahwa dia telah membalas pertumpahan darah Claudia. Jadi dia sengaja menempatkan Claudia, saudara perempuannya, di kepalanya. Charlie sendiri sangat menghargai gadis ini, yang meskipun bernasib buruk tetapi tidak pernah menyerah. Dan juga sangat ingin memanfaatkan kesempatan ini, bantu dia. Jadi, dia mengangguk bersama dengan air dan tersenyum tipis. Kalau begitu, Claudia akan menjadi seperti Xiao Fan dan memanggilku saudara di masa depan. Dan jika kamu menemukan sesuatu di masa depan, katakan saja padaku secara langsung, dan aku pasti akan membantumu jika aku bisa. Claudia ragu-ragu sejenak dan mengangguk agak tergerak. Seorang, saudara Charlie, baru saja mencapai mulut, tapi dia menelan kembali. Dia adalah gadis yang lambat, dan sifatnya yang dingin dan menyendiri, sehingga sulit untuk terbuka sepenuhnya sekaligus. Namun, hatinya memang penuh rasa terima kasih kepada 3 orang di depannya. Bibi Lee dan Xiao Fan tak perlu dikatakan lagi. Charlie bersamanya memiliki pertemuan pertama dan dapat mengucapkan kata-kata ini. Ini juga benar-benar membuatnya merasa dilindungi. Dia adalah kakak perempuan tertua dalam keluarga, tumbuh tanpa saudara laki-laki untuk melindunginya. Meski karakternya memang sangat kuat, tapi juga sangat pandai menjaga orang lain. Tapi sangat sering, dia juga seperti gadis kecil lainnya, jauh di lubuk hati berharap bisa ada saudara laki-laki. Di mana-mana untuk merawatnya dan untuk perlindungannya. Apalagi setelah keluarga mengalami perubahan besar, di lubuk hatinya kebutuhan ini semakin kuat. Ini membuatnya berpikir kembali tentang apa yang terjadi hari ini di toko serba ada. Ketika Velma membawa Smith dan 2 pengikutnya, berlari ke toko serba ada untuk menggertaknya. Charlie lah yang mengambil inisiatif untuk berdiri dan melindunginya. Namun, dia tidak pernah tahu apa sebenarnya yang digunakan Charlie untuk membuat Smith seperti itu. Orang yang selalu patuh pada Velma, tiba-tiba seperti kehilangan akal sehatnya. Sepertinya Smith sendiri impulsif untuk sesaat, tetapi dia merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Setelah mereka berempat makan dengan bahagia, Claudia dan Xiao Fan membantu Bibi Lee membersihkan meja dan dapur. Pada saat ini panggilan Grover datang ke ponsel Claudia. Setelah Claudia melewatinya, Grover memberitahunya, adik perempuan, aku sudah sampai di pintu Xiao Fan, suruh teman itu keluar. Claudia berkata, tunggu sebentar, saya akan berbicara dengan Tuan Wade. Dengan itu, dia menutup telepon, datang ke sisi Charlie, dan berbisik. Pak Wade. Charlie saudara, Grover telah tiba di pintu. Charlie mengangguk dan menyapa Xiao Fan. Xiao Fan, jika kamu tidak ada hubungannya, mengapa kamu tidak menemaniku jalan-jalan? Xiao Fan tahu bahwa Charlie akan pergi ke kasino Grover. Jadi dia segera berkata, tentu, saudara Charlie, tunggu aku. Bab 4139. Setelah itu, Xiao Fan berkata kepada Bibi Lee, aku akan mengajak kakak Charlie jalan-jalan. Kamu tidak perlu membersihkan piring, minta saja Claudia untuk memasukkannya ke mesin pencuci piring nanti. Bibi Lee tertawa, aku menganggur, kenapa kamu dan Claudia tidak menemani Charlie jalan-jalan bersama? Claudia sedikit tercengang dan tanpa sadar berkata, Aku tidak akan pergi. Aku akan tinggal dan membantumu membersihkan piring.
Bi Billy yang tidak tahu apa-apa berkata sambil tersenyum. Tidak, aku bisa membersihkannya sendiri. Kamu juga ikut? Jangan selalu bosan di rumah sepulang kerja. Claudia sedikit berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, Baiklah Bi Billy, kalau begitu aku akan pergi jalan-jalan dengan Sister Fanny dan kakak Charlie. Hati Claudia benar-benar tidak tenang, juga ingin mengikuti Charlie untuk melihat. Charlie tidak peduli. Selama Claudia sendiri mau pergi, dia tidak masalah sama sekali. Jadi, mereka bertiga pergi keluar pintu bersama-sama. Pada saat ini di luar gerbang, sebuah sedan Rolls-Royce Thermal Take baru diparkir tepat di belakang Chevrolet bekas Siaofen. Di kursi pengemudi, Grover, yang memiliki rambut sedang. Dia melemparkan kepalanya dengan wajah terbakar dan melambai kepada mereka bertiga. Tersenyum, ini aku. Claudia mengamati mobil dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Baru diganti? Grover berkata sambil tersenyum, bagaimana aku bisa membeli mobil semahal itu? Ini yang baru bos, saya meminjamnya untuk digunakan. Mengatakan itu, dia tersenyum pada Charlie dan berkata, Buddy, saya mendengar sepupu saya mengatakan bahwa Anda ingin pergi ke lapangan untuk bermain 2 pertandingan? Charlie mengangguk dan berkata dengan santai, tanganku gatal, aku tidak bisa tidur tanpa memainkan beberapa permainan. Grover tertawa, sisi situasiku, Claudia seharusnya memberimu pengantar, kan? Charlie membaca sekilas mulutnya, mengabaikannya, tetapi berkata kepada Siaofen di samping, Siaofen, buka kopermu. Siaofen mengangguk dan membuka kunci mobil Chevrolet bekas miliknya. Charlie berjalan langsung ke bagian belakang mobil, membuka bagasi, dan mengambil $300.000 Kanada tunai dari bagasi. $300.000 Kanada, ia langsung memasukkan jumlah ini ke dalam kantong plastik transparan untuk dibawa. Grover melirik sekilas untuk melihat bungkusan uang tunai di dalamnya, hati langsung senang, diam-diam berpikir. Siaofen punya saudara laki-laki yang saya tidak tahu dari mana tetapi dia tampaknya orang yang sangat kaya. Pada saat ini, Charlie membawa tas, berjalan langsung ke sisi penumpang Rolls-Royce, membuka pintu, dan duduk. Kemudian, dia berkata kepada Siaofen dan Claudia, kalian berdua duduk di belakang. Grover terkejut dan bertanya, mereka juga pergi? Charlie berkata dengan santai, aku akan mengajak mereka berdua untuk bersenang-senang. Kenapa? Aku tidak bisa. Grover awalnya bermaksud untuk menculik Siaofen malam ini. Tenaga kerja telah diatur. Agar tidak menunda rencana awal, dia berpura-pura menjadi pria dengan niat baik dan berkata, kasino dan tempat-tempat seperti itu tidak cocok untuk anak perempuan bermain, keduanya bisa pergi ke tempat lain. Bagaimana menurutmu? Charlie mengerutkan kening dan berkata kepada Claudia, Claudia, apakah kamu tahu kasino lain? Mari kita ubah satu untuk dimainkan. Ketika Grover mendengar ini, dia langsung panik. Jika Charlie tidak pergi ke kasinonya sendiri, dia hanya bisa kehilangan undian untuk malam itu. Tetapi jika dia membawa Siaofen dan Claudia ke kasino lain, maka rencana untuk mengejar Siaofen malam ini akan gagal. Bagaimanapun, kasino adalah tempat di mana kebanyakan orang masuk dan bermain sampai subuh. Dan Charlie, pelanggan besar dengan ratusan ribu uang tunai, jika dia pergi ke kasino geng Cina. Lelah bermain dan mengatur akomodasi hotel bintang 5. Maka rencana itu tidak dapat dilaksanakan, yang setara dengan 2 hal yang semua tertunda. Jadi, dia memikirkannya dan memutuskan untuk tidak terburu-buru ke Siaofen malam ini. Pertama dapatkan Charlie ini, domba gemuk, disembelih, dan kemudian besok malam lakukan hal yang sama pada Siaofen. Lagi pula, dia tidak mungkin lari. Jadi, dia buru-buru mengubah nada suaranya dan berkata, Hah? Sobat, kamu tidak keberatan? Aku tidak mengatakan untuk tidak membiarkan mereka berdua pergi. Hanya saran yang ramah, karena kamu bersikeras mengambilnya, aku pasti tidak punya masalah dengan itu. Mengatakan bahwa dia melihat Siaofen dan Claudia di luar mobil dan melambaikan tangannya. Siaofen, sepupu, cepatlah naik, ayo pergi sekarang. Siaofen dan Claudia saling memandang dan masuk ke barisan belakang Rolls-Royce. Bab 4140. Setelah itu, Grover menyalakan mobil dan mengantar mereka bertiga ke pinggiran kota. Grover mengendarai mobil sampai ke wilayah geng, di mana lingkungan jauh lebih kacau daripada Chinatown, dengan tidak hanya semua jenis gangster di jalanan, tetapi juga banyak gadis jalanan yang berpakaian sangat gerah. Rolls-Royce yang dikendarai Grover sangat mencolok di tempat seperti ini. Tapi tidak ada yang berani menabrak mobil ini. Sebaliknya ketika mobil ini lewat, mereka umumnya akan berdiri tegak dan mengangkat tangan untuk menyapa.
Di lingkungan ini, semua orang tahu bahwa mobil ini adalah pembelian baru dari Bos Group. Jadi mereka tidak peduli siapa yang duduk di dalam mobil. Ketika mereka melihat mobil ini lewat, mereka akan langsung memberi hormat dan menunjukkan rasa hormat. Grover memainkan lagu hi-fi yang memekakan telinga di dalam mobil, menggelengkan kepalanya saat dia mengemudikan mobil ke pintu bengkel mobil. Ada beberapa pria muda dengan wajah Eropa yang berjaga di pintu masuk garasi. Dan 7 atau 8 mobil sudah diparkir di halaman. Grover mengemudikan mobil langsung ke udara perbaikan toko, dan kemudian berkata kepada Charlie, "Buddy, ini dia." Charlie dan kedua gadis itu mendorong pintu untuk keluar dari mobil, melihat ke bengkel. Itu penuh dengan bagian, penuh minyak, jadi dia mengerutkan kening dan bertanya, "Tempat apa ini?" Grover berkata, "Jangan terburu-buru, lapangan ada di belakang, di sini terutama digunakan sebagai penutup, ikuti aku." Ketiga orang itu kemudian mengikuti Grover dari bengkel perbaikan, ke bagian belakang ruangan lain. Ruangan ini tidak besar, meja bundar di tempat pintu. Di depan 4 atau 5 orang muda duduk bermain poker, tetapi juga penjaga-penjaga adik laki-laki itu. Beberapa orang melihat Grover datang, berdiri, dan menyapa dengan hormat. Grover mengibaskan rambut panjangnya dengan sangat puas dan terhuyung-huyung masuk. Di ruangan di dalam, ada tangga menuju ke bawah tanah. Dia menunjuk ke tangga dan berkata sambil tersenyum, "Lapangan ada di bawah sini." Ketika Charlie dan mereka bertiga mengikutinya ke bawah tanah, mereka menyadari bahwa ada gua lain di dalamnya. Begitu mereka menuruni tangga, ada aula seluas sekitar 150 hingga 60 meter persegi, dengan semua jenis meja judi di dalamnya. Di depan setiap meja judi terdapat bandar khusus, namun tidak setiap meja judi memiliki penjudi. Charlie melihat dan menemukan bahwa bisnis di sini tidak baik. Setengah dari meja judi tidak memiliki pelanggan, meja lainnya di depan setidaknya hanya memiliki 1 orang, dan tidak lebih dari 3 atau 5 orang. Jadi, Charlie mengerutkan kening dan berkata dengan beberapa spoiler, "Tempatmu ini, mengapa hanya ada sedikit orang?" Mendengar ini, Grover mau tidak mau menjadi sedikit malu. Baru-baru ini, bisnis kasino semakin memburuk, dan orang-orang memang semakin berkurang. Namun, dia tidak bisa membiarkan ketakutannya menyelinap di depan Charlie. Jadi dia tersenyum berkata, "Kami datang sedikit lebih awal, banyak pelanggan suka datang belakangan untuk bermain." Charlie berkata tanpa malu-malu, "Saya telah bermain di begitu banyak kasino di seluruh dunia, tidak peduli negara mana. Waktu utama kasino adalah dari jam 8 malam hingga jam 12 pagi, Anda tidak memiliki banyak pelanggan setelah jam 9, jelas bahwa bisnisnya tidak bagus ya." Mendengar ini, Grover bahkan lebih malu. Dia melihat ratusan ribu uang tunai di tangan Charlie. Jadi dia takut Charlie tiba-tiba mengatakan bahwa dia tidak ingin bermain, maka malam ini akan sia-sia. Dia lebih sombong, tetapi juga tidak berani terlibat langsung dalam pembunuhan di kasino. Jika tersiar kabar, kasino akan ditutup. Jadi, dia berkata kepada Charlie, "Buddy, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda, kami terutama melayani pelanggan bernilai tinggi. Tidak seperti kasino yang dikelola geng lainnya di mana ketiga agama dan 9 kelas dimasukkan. Dan ini terutama untuk memberikan suasana yang nyaman dan tenang bagi pelanggan bernilai tinggi. Tujuan utama perusahaan adalah untuk memberikan suasana yang nyaman dan tenang bagi pelanggan bernilai tinggi." Kali berikutnya, Grover menyapa seorang adik laki-laki. Dengan wajah berani, dia memerintahkan, "Pergi, berikan pria ini 10,000 yuan chip, taruh di akun saya. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan uang untuk membayarnya. Untuk kasino, chip yang dikirim di depan adalah umpan, mereka memiliki 10,000 cara untuk memenangkan kembali chip yang dikirim. Dan kemudian memikat para tamu untuk membayar uang asli mereka." Charlie tersenyum saat ini dan berkata dengan lembut, "Saya berjudi dari selatan ke utara, dari timur ke barat, meskipun kalah lebih banyak daripada menang. Tapi tidak pernah mengambil chip orang lain di bawah lapangan, tidak mampu kehilangan orang itu." Setelah mengatakan itu, dia langsung mengeluarkan 10 bungkus uang dari kantong plastik dan melemparkannya langsung ke pelukan Grover, sambil berkata dengan acuh tak acuh, "Pergi, bawakan 100,000 chip untukku dulu." Dihadapkan dengan uang tunai 100,000 dolar Kanada yang tiba-tiba dilemparkan ke arahnya. Grover dengan sedih memeluk kiri dan kanan sebelum dia bisa memegang 100,000 dolar dengan kuat di tangannya. Pada saat ini, dia merasa malu dipanggil oleh Charlie. Dan di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. "Sial, Balimatar kecil ini sangat arogan, aku bukan anak kasino, beraninya kau memintaku untuk mengganti chipmu?"
Tapi kemudian dia berpikir, saya punya uang asli $100 di saku saya. Mungkin aku bisa membuat kantong orang ini penuh dengan uang malam ini. Ini masalah besar. Emosi harus dikendalikan. Jadi, api di hatinya langsung padam. Rasa malu ini juga dilemparkan ke 9 awan. Dia berkata dalam hatinya, kamu terlihat seperti tuan uang. Saya kira perjudian sebelumnya di tempat lain, Anda diperlakukan seperti master. Sudah lama terbiasa dengan cara memanggil orang lain, lupakan saja.